Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi sama saya Sonia Arita Berusemiring. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kuesioner EORTC KLQ C30 dan perhitungan skor kualitas hidup. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu kualitas hidup? Kualitas hidup merupakan penjelasan terkait kualitas hidup seseorang yang menggambarkan efek fungsional dari suatu penyakit dan efek terapi yang dirasakan oleh pasien tersebut. Bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker? Apa sih caranya? Biasanya dari radioterapi, melibatkan kemoterapi ataupun operasi pembedahan. Nah, pada kali ini penilaian kualitas hidup ini menggunakan instrumen spesifik yaitu EORTC KLQ C30. Apa yang dimaksud dengan instrumen spesifik? Teman-teman udah pada tahu belum? Nah, kalau untuk instrumen spesifik itu, instrumen yang fokus dalam keadaan tertentu mengkaji aspek kualitas hidup berdasarkan kondisi penyakit tertentu. Misalnya, ini sebagai penyakit kanker. Nah, juga ada sebagai penyakit diabetes. Selanjutnya, instrumen spesifik apa yang digunakan? Instrumen yang digunakan yaitu European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 atau EORTC KLQ C30. Ini khusus untuk kanker, di mana kuesioner spesifik yang terdiri dari 30 item pertanyaan. Nah, dari 30 item pertanyaan ini ada pembagiannya tidak ya? Nah, ada pada skala fungsional, dia terdiri dari 3 skala, ada skala fungsional, skala gejala, status kesehatan, umum ataupun global. Nah, pada skala fungsional ini terbagi lagi, ada beberapa fungsi, ada fungsi fisik, fungsi peran, fungsi kognitif, fungsi emosional, dan fungsi sosial. Sedangkan pada skala gejala terdapat beberapa gejala. Ada gejala kelelahan, nyeri, mual dan muntah, sesak nafas, insomnia, hilang nafsu makan, konstipasi, diare, dan kesulitan finansial. Pada skala fungsional terdapat beberapa fungsi dan jumlah item yang berbeda-beda. Begitu juga pada skala gejala, terdapat pengukuran gejala yang berbeda-beda dan item soal yang beda, dengan rentang yaitu 3. Skala fungsional dan skala gejala ini memiliki rentang yaitu 3. Sedangkan pada status kesehatan umum atau global terdiri dari 2 pertanyaan dengan rentang yaitu 6, di mana pasien menjawab itu dari angka 1 sampai 7. Pasien dihimbau untuk melingkari angka mana yang dirasakannya dari sangat buruk hingga sangat baik. Jika pasien menjawab 1, maka pasien itu kualitas hidupnya sesuai pertanyaannya itu mendekati sangat buruk. Sedangkan jika pasien menjawab angka 6, maka itu mendekati sangat baik. Semua item pertanyaan ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 poin, yaitu jika menjawab 1 dinyatakan tidak, jika menjawab 2 dinyatakan sedikit, dan menjawab 3 dinyatakan sering, serta yang terakhir itu jika menjawab 4 dinyatakan sangat sering. Kecuali pada pertanyaan status kesehatan global terdapat 7 poin jawaban. Nah, cara menghitung skor kualitas hidup dengan menggunakan kuesioner tersebut terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, menghitung nilai mentah terlebih dahulu dengan raw score dan dilanjutkan dengan transformasi linear. Pada raw score dengan rumus raw score sama dengan
I1 ditambah I2 ditambah I3, di mana I merupakan nilai untuk setiap item pertanyaan, sedangkan N merupakan jumlah item pertanyaan. Selanjutnya pada transformasi linear. Pada fungsional, rumusnya 1 dikurang dalam kurung raw score dikurang 1 dibagi rentang dikali 100. Sedangkan pada gejala dan kesehatan global, rumusnya itu berbeda, di mana raw score dikurang 1 dibagi rentang kemudian dikali 100. Selanjutnya, contoh perhitungan. Misalnya, pasien atas nama TX menjawab pertanyaan, skala fungsionalnya itu dihitung raw score-nya dapat hasilnya 2,4. Maka dilanjutkan rumus transformasi linear. Karena tadi itu skala fungsional, maka rumusnya 1 dikurang 2,4 dikurang 1/3 dikali 100. Kemudian hasilnya 1 dikurang 1,4 dibagi 3 dikali 100. Sama dengan 1 dikurang 0,467 dikali 100 diperoleh hasilnya 0,533 dikali 100 yaitu 53. Selanjutnya dilanjutkan lagi dengan skala berikutnya. Setelah itu nilai tiap skala dijumlahkan. Kemudian total tiap nilai skala fungsional, skala gejala, status kesehatan global yang telah dijumlahkan semua itu dari seluruh pasien kemudian dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan, hasil akhirnya inilah yang menunjukkan kualitas hidup dari seluruh pasien kanker tersebut. Pada kuesioner ini terdapat nilai interpretasi. Jika pasien skor kualitas hidupnya kecil dari 500, maka dikatakan buruk. Jika 500 sampai 1000 dikatakan sedang, lebih dari 1000 dikatakan baik. Nah, sampai sini ada yang tahu tidak apa itu skor kualitas hidup? Skor kualitas hidup merupakan nilai derajat kesehatan yang diukur dari kesehatan responden tersebut. Nah, jika kesimpulannya, jika pasien menjawab dan memperoleh hasil skor kualitas hidupnya itu 820, maka skor kualitas hidupnya itu masuk dalam rentang 501 sampai 1000. Dikatakan sedang, di mana dapat memenuhi fungsi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait EORTC KLKC 30 dan perhitungannya. Terima kasih.